Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Widiawardani dari jurusan S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram dan semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas Pancasila sebagai sistem nilai, yang mana teman-teman sudah tidak asing lagi kan apa itu Pancasila. Sebelum itu kita akan membahas pengertiannya. Yang dimana di sini yaitu nilai adalah suatu yang berharga, bermutu, serta menunjukkan kualitas serta berharga bagi manusia, yang mana pada hakikatnya melekat pada suatu objek. Sedangkan menilai yang berarti menimbang, artinya suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan dengan serta nilai juga mengandung cita-cita, harapan, dambaan dan keharusan. Next. Di sini macam-macam nilai itu terbagi atas 8. Yang pertama yaitu nilai ekonomis, yang mana ditujukan oleh harga pasar dan semua benda yang dapat dibeli. Yang kedua itu nilai kejasmanian, yang mana maksudnya di sini yaitu mengacu pada kesehatan, efisiensi, dan keindahan badan. Yang ketiga yaitu nilai hiburan, yang mana di sini maksudnya nilai hiburannya itu yaitu permainan dan waktu senggang. Yang keempat yaitu nilai sosial, yang mana nilai sosial di sini berarti yaitu berasal dari bentuk perserikatan manusia. Selanjutnya nilai watak, yang mana keseluruhan dari nilai kepribadian dan sosial yang diinginkan oleh manusia tersebut. Yang keenam yaitu nilai estetik, yang mengartikan di sini ya indahan dalam alam dan karya seni. Yang ketujuh yaitu nilai intelektual. Nilai intelektual di sini yaitu nilai pengetahuan dan pengajaran kebenaran, serta yang terakhir yaitu nilai agamaan, yang berarti di sini nilai keagamaan yaitu nilai yang ada di dalam agama masing-masing atau setiap individu. Yang selanjutnya adalah Nata Negoro membagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama nilai material, yang mana nilai material dimaksudnya di sini yaitu yang berguna bagi jasmani, nilai vital yang maksudnya di sini yaitu yang berguna bagi rohani, dan yang terakhir yaitu nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna untuk mengadakan aktivitas. Next, di sini juga diartikan sistem nilai dalam Pancasila. Pancasila sebagai nilai mengandung serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, yang mana kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat terpisah, yang mengacu pada Tuhan yang satu. Selanjutnya, di sini juga Pancasila sebagai satu sistem nilai termasuk ke dalam nilai moral dan merupakan nilai dasar yang bersifat abstrak. Kualitas nilai Pancasila bersifat objektif dan subjektif. Nilai-nilai dasar Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan yang bersifat universal. Objektif di sini artinya yaitu nilai-nilai tersebut dapat dipakai dan diakui oleh negara lain, walaupun tentunya diberi nama bukan Pancasila. Menurut Darmo Diharjo, Pancasila bersifat subjektif, artinya di sini yaitu yang pertama timbul dari bangsa Indonesia itu tersendiri, terletak pada pembawaan dan pendukung nilai Pancasila itu sendiri. Yang kedua merupakan filsafat bangsa Indonesia, nilai Pancasila dengan hati nurani bangsa Indonesia tersebut yang menjadi dasar dari sebuah negara. Di sini juga jelaskan bahwa makna Pancasila. Pengkajian Pancasila secara filosofi di sini dimaksud untuk mencapai hakikat atau makna terdalam dari sila-sila Pancasila. Atau dengan analisis makna Pancasila diharapkan akan diperoleh makna yang akurat dan mempunyai filosofi tersendiri. Selanjutnya kita akan bahas makna sila Pancasila. Makna sila Pancasila yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, yang mana artinya yaitu pengakuan adanya kuasa prima, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing, tidak memaksa warga negara untuk beragama, ateisme tentu dilarang hidup di Indonesia, dan menjamin berkembang dan tumbuh sumbernya kehidupan beragama, toleransi dalam beragama. Negara memberikan fasilitator bagi tumbuh kembangnya agama. Menurut Wahyudi, ketuhanan yang Maha Esa memberikan kesadaran bahwa setiap manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian, dan hasil ujian tersebut menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Dari sila
kemanusiaan yang adil dan beradab di sini, yaitu menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah, dan yang terakhir yaitu manusia saling membutuhkan dan perlu menjadi satu kesatuan sehingga menjadi sistem yang kuat. Kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknologi di Indonesia. Asas kemanusia atau humanisme menghendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Arti dari sila yang ketiga yaitu yang pertama, nasionalisme. Tentu kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus mencintai tanah air kita sendiri. Yang kedua, menggalang persatuan dan kesatuan, mengurangi konflik dan menghindari perpecahan. Dan yang terakhir yaitu perbedaan. Yang mana perbedaan maksudnya di sini yaitu menghilangkan perbedaan atau kekuasaan, keturunan, dan perbedaan warna kulit ataupun ras. Makna dari sila yang keempat yaitu yang pertama, demokrasi, permusyawaratan, keputusan, kejujuran bersama, perbedaan secara demokrasi, serta yang terakhir yang akan kita bahas yaitu arti dari sila yang kelima atau sila yang terakhir. Mana di sini yang pertama, kemakmuran bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis. Yang kedua, kebahagiaan, seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Yang ketiga yaitu melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidang, yaitu keadilan. Keadilan berarti adanya persamaan dan saling menghargai karya dari orang lain. Di sini sebelum saya mengakhiri, saya mempunyai quotes. Karena itu sulit sekali saudara-saudara persatuan rakyat Indonesia itu jikalau tidak didasarkan atas Pancasila. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.